Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lil-imani wal islam wa waffaqana litafaqquh fi dinihil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, selalu wa puji Allah Subhanahu wa taala yang memberi taufik hidayah untuk awak untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan salat maghrib berjamaah dan isi waktu yang mulia dengan majlis ilmu, dan insyaAllah wa lanjutkan nanti dengan salat isya berjamaah. Dan ini merupakan pengajian pertama setelah bulan Ramadan. Jadi di masalah pengajian setelah bulan Ramadan, biasanya jamaah itu berkurang dari bulan Ramadan. Ada yang bertambah. Tak ada zona kurangnya setelah bulan Ramadan ya. Kan sebagian musaji istirahat dulu pengajian. Bila ke dimulai musyawarah pengurus dulu bila ke dimulai. Ya, alhamdulillah awak bisa melanjutkan. Ya, dalam pertemuan sebelumnya dulu rasanya dua kali ya. Awak pertemuan awak dengan tema tertentu. Pernah dulu awak bahas ayat-ayat tentang keluarga, sekian kali pertemuan. Dan pernah awak bahas dulu ayat-ayat tentang zikir. Ya, kalau banyak membahas ayat-ayat tentang zikir, dulu motivasi untuk berzikir. Lah lama siap tu kadang lupa dah balik. Di saat awak banyak membahas ayat-ayat tentang keluarga, tinggilah perhatian awak ke keluarga. Sudah tu lalu lupa dah balik. Mulai kurang balik. Memang seperti itulah iman yazid wa yanqus. Jadi kalau cari generasi sahabat dulu ya, maka keimanan mereka tu luar biasa ya. Pertama, mereka itu hidup di tengah orang yang banyak, di tengah sahabat-sahabat yang alim ya. Orang-orang yang memang banyak hafal Quran dan menguasai Al-Quran. Jadi kalau cari hadis tentang hilangnya ulama, hilangnya orang saleh, zahabas salihun al-awwal fal awal, hilang orang saleh itu sedikit demi sedikit atau secara beransur. Atau hadis innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal 'abd walakin yanzi'ul ilma biqabdil ulama. Allah mencabut ilmu itu bukan menghilangkan dari hati seseorang, tapi Allah mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Jadi para sahabat dulu kuat iman yang pertama di lingkungan orang-orang yang beriman, dalam didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak bisa awak tiru gini lah. Kemudian generasi tabi'in dididik oleh para sahabat, dan sebagian sahabat itu orang-orang yang dijamin masuk surga, berarti yang lain sempurna imannya. Seperti itu makin lama makin kurang, makin lama makin kurang ya. Dan setiap masa itu berjumlah secara umum lebih buruk daripada zaman sebelumnya ya. Tapi kalau per daerah dicari, per kampung, per nagari, ada nagari yang Islam itu makin lama makin berkembang. Sedang Tagak Talilu Islam di situ. Ada lo daerah yang Islamnya itu makin lama makin turun. Mungkin di daerah awak merasakan Islam itu semakin maju. Mungkin orang di daerah lain merasakan Islam di negarinya semakin mundur. Beda-beda ya. Bahkan awak mungkin di masing-masing kabupaten di Sumbar mungkin beda-beda kondisinya. Ke tinggi, merdeka, kehidupan beragama. Di daerah lain, kabupaten lain beda loh. Awak di Indonesia pun berbeda-beda. Yang ingin awak sampaikan ya, kondisi keislaman awak itulah pasti dipengaruhi oleh lingkungan. Itu tidak bisa awak elakkan.
Dan itulah salah satu alasan mengapa awak tu harus peduli dengan lingkungan. Karena keimanan awak, keimanan keluarga awak, anak saudara awak, nak cucu awak itu dipengaruhi oleh lingkungan. Makanya awak disuruh untuk peduli dengan lingkungan ya. Jemaah rahimakumullah. Maka kini dan insyaallah pertemuan-pertemuan kamuko ayat yang akan awak bahas adalah ayat-ayat yang terkait dengan neraka. Kan percaya dengan hari kiamat itu rukun iman ya. Dan lah awak sampaikan hadis Nabi bahasa sahabat-sahabat dulu tu di puluh-puluh matanya betul-betul terbayang sarugo, betul-betul terbayang neraka. Makanya kalau baca hadis-hadis Nabi tentang Al-Quran, dan itu barangkali ceramah awak di bulan Ramadan, Nabi Muhammad waktu membaca Al-Quran itu tiba di ayat-ayat tentang neraka Nabi menangis. Bahkan sahabat yang lain membaca Al-Quran, Nabi mendengar, Nabi menangis je. Yang terkenal yang coba ulang-ulang ya, waktu membaca surah An-Nisa, fa kaifa iza ji'nahum min kulli ummatin bi syahidin. Nabi menyuruh Ibnu Mas'ud baca Al-Quran, Nabi lo yang menangis ya. Sehingga di surah Nabi Allah 2 sampai siku setelah mengaji. Bantu itu pengaruh Al-Quran ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kalau baca kisah-kisah orang saleh. Ada yang pas membaca Al-Quran tu pingsan. Pas membaca Al-Quran tu tiba di ayat tertentu, dia boy ayatku yang paling pengaruh. Asal tiba di ayatku yang menangis boy. Banyak dalam kisah-kisah orang saleh menangis bersama Al-Quran. Karena memang di dalam Al-Quran itulah digambarkan orang-orang yang betul-betul beriman dengan Al-Quran itu yang menangis baca Al-Quran. Bahkan lebih dari itu di ayat yang apa dia awak mungkin nak coba dengar-dengar, innamal mu'minuna allazina idza zukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Disebut nama Allah gemetar hatinya. Minimal azan orang yang musajid ada tekan air lah masuk kata musajid walai. Ada timbau musajid berarti dia ada bergetar. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu, kalau dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambah imannya, ada pengaruhnya. Kan seperti itu idealnya. Itu juga dalam ayat-ayat lain yang digambarkan orang beriman itu kalau ada dibacakan ayat Allah ya bekun yang menangis, wa yaziduhum khusyu'a, yang bertambah khusyuk. Ra'aita a'yunahum tafidu minad dam'i, kamu lihat mata mereka itu bercucuran air mata. Itu orang kuasa kadiria seorang-seorang tak lawara kali ya menangis mendengar orang baca Al-Quran. Lawara kali awak menangis waktu awak membaca Al-Quran. Kalau alun pernah menangis, berarti alun bisa awak meniru Rasulullah lah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi Muhammad yang menangis waktu membaca Quran, tak sekali, tak dua kali. Banyak hadis tentang itu. Ibnu Umar sekali masuk ke rumah Nabi, didengar Nabi sedang nangis, sedang sembahyang. Kan sahabat Nabi yang lain Abu Bakar atau Umar tu dia ajak menangis tu sampai ada banda yang mata di pipinya. Bayangkanlah tu. Dia kalau menangisnya situ mengalir tarik, dia ajak menangisnya lah bentuk banda yang mata. Tentu kat situ awak bayangkan. Sampai di awak baru ya dakik dengan Al-Quran, menangis dengan Al-Quran ya. Betul juga kalau awak ceritakan tadi orang-orang lama, sesadanya sahabat Nabi, ulama-ulama dulu. Wah lihatlah zaman kini ya, kalau orang salat tarawih di Masjidil Haram kan nampak dah awak tu. Ya, di ayat-ayat tertentu kalau sudah surem kan menangis ya. Ya, orang yang di belakang pun kena ikutlah menangis ya. Ya, mungkin yang pernah lah buat ceritakan dulu waktu i'tikaf di Makkah ya. Ya, orang Indonesia pergi umrah, dia orang menangis pas sembahyang puasanya nangis lah. Sudah sembahyang ditanya, "Batu nangis orang?" Ya sampai ambo nangis, muka lakang nangis, ambo nangis lah partisipasi. Dia orang lah menangis ya. Jamaah rahimakumullah ya. Awak tentu ingin seperti itu. Ya. Andai tidak mampu awak seperti itu, minimal dakik-dakik je itu. Itu dia i'tikaf. Baca lihat i'tikaf puasa petang di Islamik. Imamnya mungkin naiknya profesional nyajak minta-minta orang jadi imam, jadi ayat yang dia baca itulah disiapkannya
Kalau ayat tu tentang neraka, ya berdoanya. Jemaah di belakang tu tak tahu lah arti. Tiba ayat tentang syurga, ya berdoanya minta syurga, mana prakteknya mana. Pas i'tikaf pas malam 27 kalah tradisi lah di daerah awak ataupun di Makkah sendiri, yang malam 27 itu tetaplah menjadi kebiasaan dilabiahkan pada malam yang lain. Kan kadang khatam Al-Quran pun di sebagian tempat diusulkan khatamnya malam 27 ya, dicapai seketik kalau 20 kata ya. Menangis ya. Tentu seperti itu yang awak inginkan. Andai nak mampu, minimal ayat-ayatnya, ayat-ayat tentang neraka itu pernah awak pelajari. Awak mulai dari ayat yang pertama ya. Surah Al-Ghasiyah yang acak dibaca-baca imam ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhu yawma idzin khashi'ah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju'. Itu gambaran makanan dan minuman nanti di neraka yang bersumber dari mata air yang sangat panas, dan yang wak makan tu adalah pohon yang berduri. Kalau di kampung namanya dulu di kampung-kampung, tapi petang air ada petang kayu duri sana banyak namanya. Tanda dok namanya kan gadang maka duri sih sadonya. Ya, jadi nanti di akhirat itu minuman di sana wak kehausan. Ya, kanlah banyak abjad dibayangkan ya. Kalau orang dulu menceritakan bentuk padang mahsyar tu, wangi bayang salah matahari tu sajangka di atas kepala ya. Kan luar biasa, luar biasa angiknya ya. Makanya dalam hadis yang coba ulang itu 7 orang yang akan dinaungi nanti di padang mahsyar. Angik karena segala orang sibuk je kerja surang-surang, kan lupa je kawan waktu itu. Sedangkan jo ayah kandung awak, saudara kandung, anak kandung lupa, sadoknya sibuk kerja surang-surang. Nah, itu angiknya. Dan angik itu fitrah awak manusia tentu mencari air. Di sekolah. Amal nak menjawabnya lah. Beramal ibadah, amal saleh selama di dunia ya. Arti ayat tadi, wujuhu yawma idzin khashi'ah. Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk hina. Itulah wajah orang-orang yang sombong selama di dunia dulu. Wajah yang dulu tagak saya taruh. Wajah yang membusungkan dada, yang tak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sombong nanti terhina. Pada hari itu banyak wajah yang terhina. Ya, dan ketika itu karena berusaha keras menghindari azab neraka, lagi kepayahan dibelenggu. Cara awak menghindar ya. Awak dibelenggu bakal lari tak bisa lari ya. Boleh awak celat dalam surah Furqan tu, kullama aradu ayakhruju minha u'idu fiha. Satu ingin lari dari neraka tu, didorong ke dalam balik. Ya, kalau orang mengaji di kampung tak kenal, dia nampak tapi surau kan banyak tabik dulu kalau surau-surau lama tu. Anak kita nampak dia koncik satu melompek, koncik sigai itu dibayar ke bawah tokok kayu. Apa tu itu dah awak di neraka besok. Dak tahan nangis di neraka tu, ingin je keluar di tokok je terus. Jadi itu wajah tertunduk hina karena berusaha keras, lagi payah untuk lari dari azab Allah, tapi la mafar nak do tempat lari kama lari. Karena itulah akhir. Karena yang ada nanti di akhirat itu kan penyesalan dan penyesalan. Rabbirji'uni, ya, berapa banyaknya di dalam Al-Quran tu. Oh Tuhan, balik alam mau ke dunia, mau ke beramal saleh balik, mau ke beramal saleh lah, mau ke elok jadi orang alim lah, mau ke rajin ke surau, ke melangkah ke surau. Berapa banyak di dalam Al-Quran digambarkan. Jadi kalau membaca Al-Quran tu yo paralu bana dihayati. Kalau ndak tu lalu saja. Cerita sarugo, cerita neraka sama saja. Kalau ndak awak hayati maknanya isi mukaswinya. Ya, pernah juga cerita kata baca cerita orang Minang dulu. Ya. Ilmunya ndak bentuk ilmu wak kini dah. Penceramahnya ndak sebanyak penceramah wak kini dah.
Bahkan terjemahan Al-Quran saya lu nado zaman itu dia. Tidak zaman-zaman Imam Bonjol tu. Quran terjemahan lu nado zaman itu. Ilmu orang alun sebanyak ilmu orang kini lah, buku-buku hadis alun sebanyak kini lah. Tapi mengarang mati bela agama. Itu pertanyaan awak. Kan jihad tu. Jelaslah zaman Padri itu berapa ribu orang mati. Termasuk zaman kemerdekaan lebih dakik jawab orang siap mati saya dulu. Padahal orang ceramah tak sebanyak ceramah awak dengar kini. Ilmu orang tak sebanyak ilmu orang kini. Tapi kok siap mati seorang dulu bela agama. Kau babi-babi seorang, baik laki-laki ataupun padusi. Yang terkenal mana Syarah Sunnah Said, pahlawan nasional dan Mukhtar Lutfi. Hari hujan orang karapek kemerdekaan Mukhtar Lutfi yang mau nak pergi rapek, betul nak pergi rapek hari hujan. Jawapan bini di rumah, besok jangan peluru lah. Hujan naya saya takut apa dia jangan peluru. Seperti itu orang dulu. Padahal ilmu orang dulu dah setinggi ilmu orang kini. Kan bisa saja kira-kira bara buku beredar, bara kitab banyaknya. Salah satu jawapannya dulu kaji di sumber di surau tu namanya kaji zikir doa, kemudian mengaji makna Quran, mengaji tafsir kuah. Quran pasal dikaji orang ko maknanya, ko mukasih itu saya dulu dah banyak-banyak kaji. Kalau orang mengaji pakar bahasa Arab di Minangkabau mungkin dia tersinggung di ceramah ambo mengamang kau banyak bahasa Arab kau tiba di kampung awak. Ni orang dulu sekolah di surau, kalau ingin tahu tulis baca pergilah ke surau. Sebelum ada sekolah-sekolah Belanda, sekolah negeri bentuk kini tahun 1700-an 1800-an, kalau ya ke beraja menulis beretong pergi ke surau. Di surau tu dan ada buya tahunya tu kitab dan tahunya. Situ banyak masuk bahasa Arab tu ke dalam bahasa Minang. Kursi ya, majlis layu sadonya, dewan perwakilan rakyat tu bahasa Arab se, dewan je perwakilan, wakil tu bahasa Arab je, rakyat tu bahasa Arab je. Kemudian bahasa Minang ko banyak lah berpengaruh ke bahasa Indonesia tu. Masuk lah bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Penyumbang terbesarnya awak dari Minang. Bahkan bahasa kampung saya bisa menjadi bahasa Indonesia. Contohnya nyaris. Nyaris kalau bahasa Indonesia kini itu. Itu kalau ambo cerita petang ambo ke rumah engkau Yusuf Parpatiah ya, macam cerita. Sampai ceritakan masalah bahasa Arab, sampai ceritakan masalah bahasa Minang, bahasa Indonesia. Nyaris itu menjadi bahasa Indonesia itu gara-gara Buya Hamka nya, engkau Yusuf Parpatiah. Yang bahasa orang meninjau tu nyariah mati, itu bahasa kampung kami mana nyariah mati. Jadi biasanya dabiah akan apa? Keris kari adiknya nyari, jadi nyaris di Buya Hamka. Akhirnya jadi bahasa Indonesia sampai kini. Bahasa kampung tu. Jadi bahasa Arab tu ambo pakiron enggak sampai 1000 ke 3000 ada dalam kosakata Minang gua. Baca tambah-tambah lama pihak ke kampung-kampung tu. Pihak ke piaman tak kena sikin tu kan pisau tu bahasa Arab tu. Nampak orang di kampung anak orang tak pandai bersepeda pajaku gabi, gabi tu kan bahasa Arab gabi ya. Gabi lebih lah daripada jahil tu bodoh biasa. Kalau dalam bahasa Arab kini kalau gabi tu lebih lah pada itu. Gabi banyak pengaruh bahasa Arab ke dalam bahasa Minang. Ya, jadi pernah pas mengaji tafsir dulu di Masjid Nabawi juga kawan-kawan. Ya sampai di ayat surat Muminun salah. Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Talfahu malapah sawak, malapah tu makan, lapah lah sadonya. Ya, makan artinya talfahu wujuhahumun nar, memakan akan wajah mereka itu api neraka. Wa hum fiha kalihun, dan mereka di neraka itu dalam keadaan takaliyah. Waktu tawakal tu takaliyah tu kan orang jago lalok tak bisa menggarik, ini tu takaliyah lalok. Dicari lo tafsirnya dan takaliyah tu dalam tafsir Baidawi. Ya, bantu ikan sudah digoreng aja, bibirnya cik ke bawah. Bantu itu. Takaliyah tagang saya lah bantu itu. Jadi itu kan dah kek mana aja bahasa awak melapahkan wajah mereka api neraka dan mereka itu takaliyah ya.
Jamaah rahimakumullah, tu sakit wak gambarkan. Jadi orang awak tu dulu di kampung-kampung tu ada istilahnya mengaji makna, mengaji tafsir ya. Jadi orang tu menghayati Al-Quran. Dan itu je yang menyebabkan barangkali makanya tafsir di Indonesia itu 80% nama ngarangnya orang Minang. Tafsir kan tak banyak di Indonesia. Tafsir Muhammad Yunus orang tu sangka, tafsir Al-Azhar Buya Hamka, tafsir Rahmat Umar Bakri Datuk Tan Basa, kalau Azhar Buya Hamka Datuk Indomo, orang Padang Panjang, orang Meninjau. Yang orang lain ngarang tafsir, orang Sulawesi surang Korea Sihab ni di sampai gini. Orang Kalimantan lu nado lah, itu orang Aceh surang Hasbi As-Sidiki. Tu saya tafsir yang ada di Indonesia. Orang awak berapa banyak nyambil tafsir, karena barangkali pengaruh di surau-surau dulu orang banyak mengaji makna atau mengaji tafsir ya. Jemaah rahimakumullah, balik awak ke ayat awak ya. Jadi mereka tu berusaha selalu keluar dari neraka. Mereka memasuki api neraka yang sangat panas, azabun alim, azabun harik, azab yang membakar. Tu banyak ayat-ayatnya. Mereka diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Awak awi ingin je minum, dia gih minum, akhirnya yang ni. Ya. Awak saya terlangsung ambil di dispenser, salah ambil baluan zado tak. Tiga kau baalai. Itu yang ada ya. Air yang sangat panas. Lalu dalam ayat-ayat nanti ada tambahan keterangannya. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju'. Yang tidak ada mengenyangi, tidak menggemukkan, tidak pula menghilangkan rasa lapar. Karena azab. Lapar dimakannya lah, tak makan apa darah-darah. Lapar je baru dimakannya balik terasa je siksaan tu balik. Makanya dalam ayat tu kalau renungi ya, kulama nadat juluduhum, nanti bertemu ayat tu ya, kulama banat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Setiap habis kulit mereka kami tukar dengan kulit yang lain supaya terasa bagi mereka azab tu. Sudah awak makan duri-duri tadi lah, darah-darah lah, minum lah, ia nangis lah, cair lah, sadonya tiba lah, kulit yang baru balik dimakan lah, balik diminum, dan itu berlangsung dalam waktu yang lama. Kan tak sejam 2 jam di neraka. Seperti itu azab digambarkan oleh Allah agar awak berhati-hati dalam kehidupan. Bacalah ayat kedua surah Al-Waqiah ya. Thumma innakum ayyuhad-dallunal mukadzibun la'akiluna min syajarin min zaqqum famali'una minhal butun fasharibuna alaihi minal hamim fasharibuna syurbal him haza nuzuluhum yaumaddin. Ya, kau yang pohon zakum, buah zakum ya, yang akan melahirkan penyakit yang luar biasa ya. Kemudian sesungguhnya kamu wahai orang-orang yang sesat lagi pendusta, yang menempuh jalan yang salah ya, pasti akan memakan pohon zakum. Lalu kamu akan memenuhi perut-perutmu dengannya, zakum kau yang banyak masuk ke perut nanti. Setelah itu untuk penawarnya kamu akan meminum air yang sangat panas. Jadi zakum kau penyakit lah ya. Tiba di dalam awak akan kehausan, akan kesakitan. Dicari ubek-ubeknya air, tapi itu pun air yang sangat panas ya. Maka kamu minum bagaikan unta yang sangat haus. Bantu minum unta. Kan diceritakan beda unta jo kabau jo bantiang di tempat awak. Kalau bantiang jo kabau di tempat awak minumnya sakit sembe kerana dak habis dia. Tapi kalau unta minum bisa untuk berbulan-bulan. Maka parit unta tu kadang isi kosong. Isinya air tu isinya. Ya, untuk berbulan-bulan. Jadi unta tu jadi padang pasir ya. Di Allah, kalau Allah tu sebaik-baik pencipta ya. Kalau kabau bantiang jauhi, hidupnya dikit tinggi, banyak air akan diminum. Tak pada dulu paru itu kadang-kadang. Kalau unta tu hidup di padang pasir mencari air tu susah ya. Bayangkan salah dalam cerita Siti Hajar lari antara Safa dan Marwah mencari air, kan dia payah air.
Makanya orang tu manando di ma do ayah calik saya di ma buruang tu marauk. Tanda di situ ada mata ayah. Maka orang model di Makkah, kalau Makkah kini itulah modern lah. Ya, kalau dibaca buku-buku orang naik haji dulu tu belik-belik air tu orang menerima upah. Orang air kan tak boleh dijual, tapi menerima upah menimba air, menerima upah pencarian air. Seperti itu musim haji dulu di Saudi Arabia piti untuk itu. Itu susah air ya. Kemudian digambarkan dia unta tu sesekali batamu air, pas batamu air tentu diminumnya sadonya. Bentuk itu digambarkan ya. Maka kamu meminum bagaikan unta yang sangat haus, unta yang hidup di padang pasir. Lebih sayanya payah mencari air, tiba air sabana diminumnya kalau bahasa awaknya tu. Kalau bahasa kampung apa di langkuang dah salah, jarang orang menyebut kini di langkuang aja langsung sekali minum air tu. Bentuk itulah awak minum air yang sangat angin, tapi nanawi hendak je hilang kerongkongan tu, nak tambah sakit rasa haus tu penderita lo sesudah itu ya, bagaikan unta yang sangat haus. Inilah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Haza nuzulum, makanlah ya, makanlah, minumlah ya, itulah balasan dari Allah Subhanahu wa taala, digambarkan dalam surah Al-Waqiah ya. Dan itu surah yang kadang diulang-ulang. Jadi surah Al-Quran tu yang ngaco ulang-ulang seperti surah Yasin, surah Al-Kahfi, surah Waqiah. Itu kan isi tentang neraka saja. Surah Yasin, haza barzakhun ila yaumiddin ya. Wamtazul ayyuhal mujrimun, berpisah lalai. Awak orang saleh, orang tak saleh. Jadi satu ayat yang awak dianjurkan untuk baca-bacanya, isinya perlu perhatikan. Mulai dari Al-Fatihah yang awak baca tadi 17 kali sehari semalam dan wajibnya dalam sembahyang fardu, tambahlah dalam salat-salat sunat. Arti Fatihah tu harus duduk benar di awak. Dan juga ulang-ulang awak baca. Begitu juga ayat-ayat pendek yang awak baca tamat surah sampai ke doa, sampai ke zikir. Kalau pernah awak bahas dulu. Awak apa doa jo tarik ke sembahyang jo tarik ke baca Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Minta jo tarik ke Allah. 17 kali itu dalam salat wajib, tambah yang sunat-sunat. Sembahyang saya awak qabliyah, ba'diyah, tambah tahiyatul masjid. Itulah 30 rakaat tu. Awak minta jo tarik ke Allah. Tapi kalau tak tahu jawab artinya rugi mana awak. Wa baca je tarik Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni, agi hamba rezeki tinggian hamba, sehatkan hamba, maafkan hamba, tutup kekurangan hamba. Wa minta je tarik. Jadi rugi awak kalau tak tahu artinya. Termasuk ayat-ayat surah di surah Kahfi ya, surah Yasin, surah Waqiah atau surah Muluk, surah yang awak baca-baca. Awak sadion lo katu hendaknya membaca mukasri'nya, maknanya ya. Kalau dulu tu kan ada orang ambil, kalau kini kan ada Al-Quran terjemahan perkata di bawahnya dia ambil. Tapi dulu sampai kini masih ada orang menjual Al-Quran terjemahan Arab Melayu. Langsung bahasa Arabnya dia teh di bawah bahasa Arab lewat Arab Melayu, langsung artinya. Siapa yang mengarang di antaranya orang awak Haji Rijal ya. Orang Kamang tu. Orang tu dia ceritakan ni Haji jalan kaki ke Makkah. Haji Rijal tu kuburannya di SMA Kamang kini tu. Dulu di situ ada SMP Islam, sekolah Islam, orang belajar kitab di situ dulu. Termasuk murid beliau orang Malaysia. Dan nyolah jadi buaya gadang lo di Malaysia, mungkin teragaknya ke negara awak payu ke Kamang tu. Dan ditamuinya di situ tanya tu ada orang sekolah kamu ngaji kitab lah, yang ada SMA lah. Dia kuburan muka SMA di situ tapi tangihnya iko kejadian kini. Itu contohnya. Semua orang gontor pergi ke tawalib nak gontor daripada jadi tawalib gadangnya hebatnya sentiangnya. Makanya kadang orang gontor itu tibunya di tawalib agak terharunya. Biar alhamdulillah lah. Kini tawalib pun lah mulai rancak lah, mulai bangkit lah, mulai banyak anak murid beliau ya. Jemaah rahimakumullah, itu gambaran makanan minuman dalam surah Waqiah. Kalau yang pertama tadi surah Ghasyiyah ya.
Kemudian surah An-Nisa yang awak baca tadi ya. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul adzab innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang yang kafir pada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus terbakar, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan kepedihan azab. Sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kau ayat yang awak bacakan tadi. Kulit awak apa? Karena api seketik, karena kena dapat onda tak kaji milak ada suang. Pisau dibakar mana? Dibakar mana? Untuk angin bakar. Tiba yang baru dibakar lo balik, tiba yang baru dibakar lo balik. Liyazuqul azab, supaya betul-betul terasa azab Allah tu. Di awal ayat tu kan sesungguhnya orang-orang yang kafir. Nya setiap ada ayat tentang orang-orang kafir, azab untuk orang kafir di dalam Quran. Jadi bayangan bukan tak kafir dah. Jangan seperti itu. Karena kafir ke bisa berarti orang-orang yang ingkar. Ya, seorang yang betul-betul kafir tidak Islam. Jadi kalau Allah memanggil manusia, manggil orang-orang kafir, arangkuh ke diri awak. Dan dianggap kan untuk orang kafir. Dan jadi orang kafir itu kan tak lu kan baca Al-Quran. Al-Quran itu pedoman untuk awak, diturunkan untuk awak. Jadi di saat Allah menyerangkan tentang orang-orang kafir, bawa ke diri awak. Jangan langsung ayat itu untuk orang kafir. Kalau untuk orang kafir, bila lu jangan baca Quran, jangan si kafir. Termasuk ayat tentang itu, sesungguhnya orang-orang kafir bisa juga artikan sesungguhnya orang-orang yang engkar dengan ayat-ayat kami. Itulah yang akan kami bakar kulit mereka nanti. Setiap hancur ditukar baru balik. Ya, pas sampai di ayat kok banyak ya ulama-ulama, orang-orang saleh yang menangis. Dulu buku dikarang orang ayat-ayat yang menyentuh para ulama. Mungkin yang ada riwayatnya, yang ada ceritanya, walaupun Al-Quran itu sama sadonya wahyu dari Allah, tapi pengaruhnya ke orang membaca itu beda-beda ya. Tergantung kondisi, tergantung keadaan ya. Ada orang mengatakan dia bawa ayat kolah yang paling baik di dalam Al-Quran. Ada ulama lain mungkin di waktu yang berbeda, lo di zaman berbeda cerita lo ni ayatku yang sangat menyentuh bana kambo. Karena orang dakik dengan Al-Quran, terasa ada pengaruhnya, ada bekasnya yang terjadi. Tujuan membaca Al-Quran tadi zadatuhum imana, bertambah imannya sehingga betul-betul terasa dia. Dan itulah yang pernah awak ceritakan ya, guru di Madinah dulunya kamajan tafsir ke dalam lokal. Lah tiba dalam lokal, lah dibaca ni mahasiswa taruihnya. Yang mainnya mayak mengganggu semendengar. Keluar je ia matanya, ala bunyi lobel tukar jam pelajaran. Si kalimat keluar di mulutnya, haza al-Quran, dikolah al-Qurannya. Selesai kuliah. Itu generasi Sabalun Nambu tu peristiwa itu. Ya, karena dosen itu memang seorang ahli tafsir ya. Syekh Atiyah Salim, tafsir beliau beredar di dunia, diterjemahkan termasuk ke bahasa Indonesia. Ada orang menjual di toko Irama ya. Terjemah ya. Adwaul Bayan ya. Itu surah An-Nisa tentang kulit awakku akan diganti, dibakar, diganti nanti oleh Allah ya, agar awak betul-betul merasukkan azab. Maka dari kini awak jago amal saleh awak, hindari amal-amal yang bisa menyebabkan awak masuk ke neraka, merasakan yang digambarkan di dalam Al-Quran. Aku menyuruh awak untuk berhati-hati. Pindah ke surah Hud. Fa ammal ladzina saqaw fa fin nari lahum fiha zafirun wa syahiq. Adapun orang-orang yang sengsara, orang-orang yang celaka, yang tampaknya di neraka nanti, orang yang kurang amal salehnya tapi banyak amal-amal kejahatannya, maka ia berada di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih, mengeluh kesakitan ya, naik turunnya. Zafir wa syahik, naik turun nafas tu nya menahan sakit bernafas tu ya.
Ya, kan ada orang-orang sakit bentuk kini naknya bernafas tapi sakit bana sakit orang di dunia bernafas apa penyakit di hidupnya nanti di neraka padang mahsyar tentu lebih dari itu ya. Nya menarik nafas dengan merintih dengan menahan sakit. Ya menahan nafas setelah sakit, awak bernafas setelah sakit, tambah lo angin ke dicuba, tambah lo kulit tabaka, tambah lo minuman awak kehausan minuman dan tambah angin, makanan yang berduri akan berlampih-lampih azab digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dak cik saya doh. Dalam surah Hud bahawa orang di neraka itu bernafas, besoknya bernafas menarik nafas itu dengan merintih dengan menahan sakit. Karena yang diminum mayangi dalihnya sakit kerongkongan. Yang dimakan makanan yang berduri kalau dibuat di dunia kini lama darah-darah. Bahan nanti di akhirat tentu penderitaan dan penderitaan di atas penderitaan. Tidak taluk dia awak. Tak taluk dia awak. Ya, jemaah rahimakumullah, perlu awak hayati, perlu awak kanak-kanak. Karajo yang kawak pabuik itu bayangan surga neraka ya. Termasuk buya-buya ustaz kan disebutkan juga dalam bab-bab fatwa tu. Kalau ditanya masalah agama termasuk masalah hukum tu. Ya, agak terus dengan ulama, mun nak menjawab kecuali lah bayangan surga dan neraka baru mau menjawab. Dia baliknya. Nah, kehati-hatian berfatwa dalam masalah agama. Semua rahimakumullah. Ya. Tu surah Hud ya, tentang bahawa orang bernafas nanti di neraka. Pindah awak ke surah Haji ayat 19 ayat 22. Hazani khasman ikhtasamu fi rabbihim fa ammal ladzina kafaru qutiyat lahum siyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud walahum maqami'u min hadid kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa zuqu azabal hariq. Ya, jadi berulanglah dalam Quran ya. Artinya biasa mau ayat yang membacakan tadi kullama aradu an yakhruju minha, tapi itu dalam surah Dukhan ya, yang ikut dalam surah Hadid. Artinya inilah dua golongan, maksudnya kau orang yang beriman, kau orang yang kafir yang bertengkar. Jadi ya, mereka bertengkar tentang Tuhan mereka. Bagi orang-orang yang kufur dibuatkan pakaian dari api neraka. Pakaian digambarkan lain. Pakaian orang-orang yang ingkar itu nanti dibuatkan pakaian dari api neraka. Orang tawakal sekini bantu itu kulitnya. Apa lain nanti baju pakaian nama laki kawak tu api neraka. Orang akan jual baju tu bana api neraka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih. Kalau tadi air minum yang angin yang mendidih, kalau kini disiram juga yang angin. Ya, baju tu api neraka. Ya. Kau berhati-hati wak dengan pakaian, dengan menutup aurat. Boleh jadi kehukuman nanti untuk orang-orang yang berpakaiannya tidak sesuai dengan syariat, pakaian yang tidak menutup aurat, pakaian tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ya, dibuatkan pakaian mereka dari api neraka. Ya, di atas mereka dituanglah air yang panas ya. Dengan air yang panas itu diluluh lantakkan apa yang ada di dalam perut mereka dan juga kulit mereka. Jadi angiknya air yang disiram angkawa itu tidak sekedar kulit, sisi paru itu keluar dia. Itu air sawana berarti mengulipak paru itu, mengulipih paru itu sadonya ya. Itu bana Allah menggambarkan air angik itu bantu angiknya mengeluarkan isi paru dan kulit mereka. Ya, isi perut mereka. Untuk mereka azab berupa itu adalah palu panokok dari basi kerana tokok dah lah. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka kerana tersiksa siksaan yang luar biasa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya ya. Kepada mereka dikatakan
Zuku azabal harik, rasakanlah azab neraka yang membakar ini. Jemaah rahimakumullah, ko pakaian di neraka, ko air yang disiram kawak, kalau minuman ya. Kalau awak sesak nafas bernafas dengan merintih menahan sakit, kulit awak ko tabakar ditukar balik, disiram ditukar balik ya. Ya, kalau pohon zakum ya isi parut ya luar biasa ya. Awi awak tu bantu unto di padang pasir kehausan, bantu tu awak mencari minum tu minuman nangik lo indak lo panawa. Tertunduk hina wajah waktu itu ya. Karena kepayahan ya. Pohon-pohon yang berduri itu yang awak makan minuman nambah siksa. Kalau ayat-ayat yang jangan sampai awak lupakan, awak kanak-kanak awak karajokan nang kadi kakuk, kaki kama kadi langkahan, tangan anan di jambu, mata anan di caliak, magih keputusan kebijaksanaan dalam masalah hidup, maka perlu pertimbangan agama ya. Disiko mungkin kata-kata orang ya masuk surga firdaus amal saleh kurang, kalau ke neraka la aqwa ala naril jahim, mindak lo taluk rasanya dah ya. Semoga Allah bagi hidayah kawak, bagi kekuatan untuk kawak ya. Di umur awak yang tersisa kau bisa jawab banyak-banyak beramal saleh. Amal-amal salah selama kau bisa jadi diampuni dan yang tertutup itu kesalahan awak ya. Semoga Allah memberkahi apa yang awak baca, yang awak tafsirkan. Baik awak nak mendengar pola yang awak nak menyampaikan ya. Tak bisa awak mengamalkan, menghayati kecuali dengan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.